Renungan Harian 3 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Pengorbanan yang Terlalu Besar. Nats yang diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 27 dan ayat 32. Daftar lengkap para pahlawan misionaris akan sangat berharga dan pastinya akan dibutuhkan perpustakaan yang cukup besar untuk menyimpan buku-buku tebal yang mengisahkan sebagian saja dari kehebatan mereka. Seseorang akan menemukan nama-nama yang asing ketika membaca sejarah baptis, dan hanya penelitian yang gigih dan terus-menerus yang dapat menemukan rincian kehidupan penuh pengorbanan dari para jagoan iman yang tidak dikenal ini. Satu orang yang demikian adalah Issachar J. Stoddard atau dikenal sebagai I.J. Stoddard yang bersama istrinya melayani Tuhan di Assam. I.J. Stoddard lahir pada tahun 1820 di Eden, New York. Ia memasuki Departemen Persiapan Universitas Madison pada tahun 1839 dan lulus dari perguruan tinggi pada tahun 1845. Ia melanjutkan studi teologi dan lulus dari Departemen Teologi pada tahun 1847. Setelah menikah, Reverend dan Nyonya Stoddard melamar untuk melayani Tuhan di Assam. Mereka diangkat untuk tugas itu dan berlayar dari Boston pada tanggal 3 November 1847 di atas Kato, sebuah kapal di bawah komando Kapten Plummer. Keluarga Stoddard ditugaskan ke Nogong dengan pelayanan khusus mereka di bidang pendidikan. Namun, Reverend Stoddard tidak pernah bisa puas hanya dengan mengajar di ruang kelas, dan dia berkhotbah secara ekstensif. 9 tahun kemudian, kesehatan yang buruk memaksa keluarga Stoddard untuk kembali ke Amerika. Reverend Stoddard memberikan pelayanan yang sangat berharga bagi pejuang Kristus di wilayah barat Amerika. Nyonya Stoddard diangkat sebagai kepala Departemen Wanita di Universitas Sentral di Pella, Iowa pada tahun 1858 dan Reverend Stoddard juga bertugas di fakultas di sana. Namun hati keluarga Stoddard terus membara bagi para penyembah berhala dalam kegelapan di Assam. Dan pada tahun 1866, dengan tujuan menghabiskan sisa hidup mereka di Assam, Reverend dan Nyonya Stoddard berlayar lagi ke ladang misi. Saya telah berbicara tentang pengorbanan, namun ketika kita mempertimbangkan fakta bahwa keluarga Stoddard telah mengatur agar anak-anak mereka tetap tinggal di Amerika, pengorbanan sepertinya bukan kata yang tepat. Dengan kata lain, mereka tidak tahu apakah mereka akan pernah melihat keturunan mereka lagi di bumi ini. Namun mereka tetap pergi. Sesampainya di Assam, mereka ditugaskan ke Gauhati. Ketika pekerjaan menakjubkan dimulai di antara suku Garo, Reverend Stoddard dipindahkan ke Gaulpara, di mana dia dipakai oleh Tuhan dalam menuai hasil yang besar di antara warga negara tersebut. Faktanya dilaporkan bahwa sampai saat itu tidak ada karya yang melebihi karyanya di bidang misi Amerika Baptist Foreign Mission Union. Seolah meninggalkan anak-anaknya di Amerika bukanlah pengorbanan yang cukup besar. Stoddard juga harus berpisah dari istrinya agar mereka bisa bertugas di 2 lokasi berbeda di lapangan. Pada tahun 1871, ketika kesehatan istrinya kembali menurun, Nyonya Stoddard berlayar sendirian ke Amerika, meninggalkan suaminya untuk melanjutkan pelayanannya. Beberapa tahun kemudian, kesehatan Ija sendiri menurun, dan meskipun tubuhnya lemah, suami, istri, dan anak-anaknya bersatu kembali di Amerika. Pada saat konferensi Yobel 50 tahunan Persatuan Misionaris Baptis Amerika, sebuah surat menarik dibacakan dari I.J. Stoddard, memberikan kenangan akan hari-hari awal misi di Assam. Termasuk dalam surat itu adalah kisah penyelamatan 2 orang yang bertobat semasa pekerjaan itu pada tahun 1867. Orang-orang yang bertobat itu telah bertemu dengan pendeta Reverend Stoddard di Gaulpara. Salah satunya seorang pria lanjut usia, pernah berada di sana ketika seorang penginjil Inggris sedang membagikan traktat di pasar. Yang lainnya, seorang warga lokal, telah menerima traktat risalah berjudul Perlindungan Sejati.
Orang tua itu adalah semacam penyair desa. Pergi dari desa ke desa, menyanyikan lagu-lagu tentang para dewa. Dia mempelajari surah baru ini dan melantungkannya berkali-kali hingga dia mulai memahaminya sedikit dan menjadi sedikit tertarik dan sedikit ketakutan. Orang-orang mengejaknya ketika dia mulai melantunkan perlindungan sejati. Akhirnya ia pergi ke Gauhati untuk mencari guru yang bisa memberitahunya arti dari tulisan yang penuh kuasa tersebut. Ia dan istrinya menempuh 9 hari perjalanan, mengarungi air dan lumpur, tidak di bawah pohon, basah kuyup dan hampir kelaparan. Orang-orang di desa-desa yang dilaluinya mengira lelaki tua itu gila, karena dia berseru kepada semua orang yang ditemuinya, "Hidup, hidup, hidup yang kekal. Siapa yang akan memberitahu kami tentang hal itu?" Di Gauhati, dia bertemu dengan para misionaris yang mengajarinya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang membingungkannya. Belakangan, pria tua itu dimuridkan dan dibaptis, dan sejak saat itu dia pergi dari desa ke desa dengan hati yang gembira, melantunkan keselamatan bagi semua orang yang mau mendengarkannya. Apakah semua pengorbanan keluarga Stoddard sebanding dengan keselamatan segelintir orang ini? Apakah itu sepadan dengan penyakit dan penderitaannya? Apakah layak berpisah satu sama lain dan dari anak-anak? Apakah sepadan mengingat bahwa keluarga Stoddard bisa hidup mewah di Amerika? Ajukan pertanyaan itu kepada pasangan Asam itu dalam kekekalan. Adakah layak bagi penginjil Inggris itu untuk pergi ke luar negeri dan membagikan traktat yang ditemukan orang tua itu? Pojokan pasangan Asam itu di sorga dan lihat apa jawaban mereka. Apakah layak bagi Anda untuk merasakan ketidaknyamanan untuk bisa melihat sepasang orang di sorga nanti? Apakah layak bagi Anda untuk mempertimbangkan diri masuk dalam pelayanan misionaris atau pemberitaan Injil lainnya? Apakah layak untuk mengisi kantong Anda dengan traktat Injil dan membagikannya ketika Anda mempunyai kesempatan? Syukur kepada Tuhan atas sejumlah pahlawan misionaris yang tidak kita kenal. Banyak dari kita akan duduk di lorong-lorong tahta penghakiman Kristus, menyaksikan Tuhan kita memberikan mahkota kepada mereka. Apakah Anda dan saya melakukan semua yang kita bisa hari ini untuk menyebarkan kebenaran penebusan? Renungan tambahan dari Dr. Suento Liau. Poin pertama, ulang-ulang dalam buku renungan This Day in Baptist History, kita disuguhkan cerita misionaris. Orang Kristen modern, terlebih yang tidak lahir baru, tidak sanggup lagi memahami penyebab orang-orang seperti Issachar J. Stoddard bersama istri meninggalkan anak-anak mereka di Amerika untuk pergi ke wilayah Assam, Burma yang masih hutan belantara memberitakan Injil. Semangat menginjil semakin hari semakin sirna, dan gereja-gereja yang dulu sangat bersemangat memberitakan Injil juga semakin berkurang. Di sisi lain, ateisme, agnostikisme, dan berbagai agama penyembahan berhala semakin bertumbuh dan maju. Demikian juga dalam aspek moral, di mana homoseksual dan berbagai tindakan amoral semakin mencolok. Kami hanya dapat berseru, "Kuatkanlah kami Tuhan, dan datanglah segera, Maranatha." Poin kedua, harta apakah yang dapat seseorang bawa ke surga? Rumah, mobil, kapal, sudah pasti tidak bisa. Emas, dolar, rupiah lebih tidak bisa lagi. Bahkan emas tidak ada harga karena dalam kerajaan 1000 tahun jalannya dari emas. Bagaimana dengan tubuh kita? Hidung mancung, mata bercahaya, bulu mata yang lentik, semuanya tak berguna karena kita akan dapatkan tubuh yang baru. Harta kekal yang bisa kita miliki ialah orang yang masuk surga karena keterlibatan kita. Itulah yang mendorong Issachar J. Stoddard bersama istrinya tinggalkan Amerika dan anak-anak mereka dan berangkat jadi misionaris. Adakah orang di sorga nanti yang akan datang kepadamu untuk mengucapkan terima kasih karena mendengar Injil darimu, karena uangmu telah memungkinkan penginjil ke tempatnya, atau apa?
Poin yang ketiga, jika seseorang sudah sungguh-sungguh diselamatkan, maka dia pasti akan sangat rindu memberitakan Injil. Membagi traktat Injil adalah cara yang paling sederhana yang bisa seseorang lakukan. Kita tinggalkan traktat Injil di meja makan restoran. Itu sangat mungkin akan dibaca oleh tamu berikut atau pelayan restoran. Pada saat kita bayar parkir, kita tambahkan traktat, biasanya mereka sangat berterima kasih. Dan saya sudah mengalaminya. Jika Anda membutuhkan traktat Injil, Anda boleh menghubungi saya. Akan kami berikan kepada Anda secara gratis. Siapa tahu oleh berkat Tuhan dan kerja Roh Kudus, traktat yang Anda bagikan menyelamatkan orang dan nanti Anda bertemu dengannya di sorga. Demikian renungan hari ini 3 November bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.